Bukayo Saka diincar Juventus, Mikel Arteta gak dulu. Asa Juventus untuk membajak Bukayo Saka dari Arsenal nampaknya akan menemui kegagalan. Mikel Arteta selaku manajer Arsenal dilaporkan ogah menjual sang winger muda. Saka merupakan sosok rising star di skuad The Gunners. Sejak musim lalu sang winger menunjukkan performa di atas rata-rata, sehingga ia selalu jadi andalan dari Mikel Arteta. Beberapa pekan terakhir, Juventus dilaporkan kesemsem dengan aksi Saka. Mereka dilaporkan bakal mencoba membajak sang winger dalam waktu dekat ini. The Mirror mengklaim bahwa Juventus bakal gigih jari dalam perburuan Saka karena Mikel Arteta tidak merestui transfer itu. Laporan itu mengklaim bahwa Arteta sama sekali tidak mau melepas Saka. Ia menilai sang winger punya potensi yang sangat besar. Bahkan ia yakin Saka bisa menjadi winger terbaik di dunia. Jadi ia ingin mempertahankan aset besar seperti Saka selama mungkin. Menurut laporan yang sama, Arteta sudah meminta manajemen Arsenal untuk memberikan sang winger kontrak baru. Ini dikarenakan kontrak Saka di Emirates Stadium akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Jadi Arteta merasa perlu untuk memberikannya kontrak baru. Arteta pribadi optimistis bahwa Saka akan bertahan dan menaikkan kontrak baru itu. Di akhir pekan kemarin, Saka tampil ciamik di skuad Arsenal. Ia membantu The Gunners menghajar Tottenham dengan skor 3-0. Massimiliano Allegri sebut Federico Chiesa bisa jadi penyerang sentral di masa depan. Pemain sayap Italia Federico Chiesa mendapatkan peran tak biasa selama kemenangan Juventus melawan Chelsea di Liga Champions. Dan manajernya Massimiliano Allegri yakin bahwa peran baru tersebut akan sesuai bagi mantan Fiorentina itu di masa mendatang. Massimiliano Allegri menegaskan kondisi Federico Chiesa belum mendekati 100% setelah kemenangannya melawan Chelsea dan menyebut bahwa pemain sayap Juventus itu akan menjadi penyerang tengah di masa depan, mengikuti jejak ayahnya Enrico. Pemain internasional Italia berusia 24 tahun itu langsung menjadi pemain kunci bagi raksasa Turin sejak tiba di musim panas 2020 lalu. Mengemas 15 gol dan 11 assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi, membantu klub memenangkan Coppa Italia dan Piala Super Italia. Dia juga kemudian menjadi tokoh sentral bagi pasukan Roberto Mancini saat Glazuri menjuarai Euro 2020 selama musim panas lalu, dengan Federico Chiesa mencetak 2 gol di babak fase gugur. Selama laga melawan Chelsea, dia kemudian secara mengejutkan diturunkan sebagai striker sentral saat Juventus kehilangan Alvaro Morata dan Paulo Dybala absen karena cedera. Dan Massimiliano Allegri yakin bahwa penyerang sayap itu bisa fasih memainkan peran yang lebih terpusat di masa mendatang. Dia berkata dalam konferensi persnya, dia sama sekali tidak dalam kondisi 100% dan ini adalah pertama kalinya dia bermain sebagai penyerang tengah. Saya memberitahu Federico tentang evaluasi saya, yaitu dia bisa bermain sebagai penyerang tengah atau striker pendukung. Kemenangan atas Chelsea berarti kini Juventus telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, saat mereka sekarang memenangi grup H dengan 6 poin sempurna, mencetak 4 gol tanpa kebobolan. Massimiliano Allegri minta Andre Rabiot cetak lebih banyak gol. Sang gelandang tim nasional Prancis sudah memasuki musim ketiganya di klub raksasa Turin. Ia diberkahi dengan kapasitas menembak yang cukup baik. Namun kontribusinya baru sebatas 6 gol dan 5 assist sepanjang berkarir bersama Juve. Menurut Allegri, gelandang dengan kualitas seperti Rabiot harusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Ia pun menyamakannya dengan penyerang seperti Federico Bernardeschi. Jika sebuah klub besar seperti Juve memilih para pemain ini, maka ada alasan di baliknya. Mentalitas menjadi pembeda, kata Allegri. Mereka harus sangat bertekad dalam menghadirkan sesi latihan, mencetak gol, bertahan. Inilah elemen-elemen yang membuat pembeda. Seberapa banyak pemain yang bagus dalam hal teknis yang tidak memiliki karir yang gemilang. Jika saya adalah Rabiot, maka saya akan sangat marah kepada diri sendiri. Seberapa banyak gol yang diciptakannya selama 2 tahun di sini? 10? Itu tidak bisa diterima. Jika saya adalah dia, maka saya akan sangat marah. Dia perlu memperbaiki hal-hal seperti ini untuk menjadi lebih baik, dan saya yakin dia akan mampu melakukannya tahun ini.
Digempur serangan Chelsea, Szczęsny acungi jempol pertahanan Juventus. Juventus berhasil meraih kemenangan saat menjamu Chelsea pada matchday kedua grup H Liga Champions 2021-2022 Kamis 30 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Ben Kenari menang tipis 1-0 berkat gol sematawayang yang dicetak oleh Federico Chiesa di babak kedua. Penjaga gawang Juventus Wojciech Szczęsny memuji penampilan timnya di laga kali ini. Szczęsny memberikan apresiasi lebih bagaimana para pegawai Juventus bertahan dari gempuran para pemain dari tim lawan. Kami menderita di awal tetapi tidak benar-benar membiarkan Chelsea memiliki peluang mencetak gol. Meskipun faktanya mereka adalah salah satu tim terbaik di Eropa, kata Szczęsny dilansir dari laman Football Italia, Kamis 30 September 2021. Ini adalah kemenangan yang diperoleh dengan semangat dan karakter yang kuat. Kami benar-benar menikmati ketika bermain bertahan dan para pemain berada di posisi yang cukup dalam serta membiarkan Chelsea melakukan penguasaan bola lanjutnya. Tapi di sisi lain kami juga terus-menerus mengendalikan setiap situasi. Kami juga berhasil memanfaatkan peluang dengan sangat baik di babak kedua, ujar Szczęsny lagi. Meski berhasil meraih poin penuh di laga kandang, kemenangan ini tidak didapat Juventus dengan mudah. Chelsea terbukti bermain dengan sangat baik di laga kali ini. Berdasarkan statistik usai pertandingan, The Blues julukan Chelsea memang lebih menguasai permainan. Chelsea tercatat melakukan penguasaan bola hingga 74% atas Juventus. Romelu Lukaku dan rekan-rekan bahkan tercatat melepaskan 16 kali tembakan dan jumlah tersebut berbanding jauh dengan tuan rumah yang hanya mampu melakukannya sebanyak 6 kali. Meski demikian, Juventus berhasil mengamankan 3 poin di laga kandang kali ini berkat gol Chiesa di awal babak kedua. Kemenangan ini membawa tim Aran Massimiliano Allegri sementara berada di puncak klasemen grup H.